Baiklah, sekarang kita tinjau kembali ya. Kalau kita punya pecahan sebagai berikut. Jadi misalnya saya punya pecahan yang seperti ini. Maka kita tahu bahwa ini kita katakan sebagai 1/4 ya. Jadi satu bagian. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita buat seperti itu. Jadi potongan-potongannya seperti ini. Ya. Nah, ini 1/4. Ini kita bisa bayangkan sebuah kerupuk ya, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, satu potongan ini adalah 1/4 dari kerupuk tersebut ya. Nah, misalkan saya punya 2 potongan ini sekarang. Jadi saya punya 2 potongan ini. Maka saya punya 1/4 di sini dan ini 1/4 juga ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi artinya keseluruhannya ini adalah yang diarsir ini ya, ada yang diarsir ini. Ini kalau kita lihat ini menurut yang tadi yang sudah kita bicara tentang pecahan, maka ada dua yang diarsir dari ada berapa potongan keseluruhannya yang diarsir maupun yang tidak. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya. Jadi kita lihat, jadi penjumlahan kalau 1/4 ditambah 1/4 itu 2/4 ya. Oke, coba kita lanjutkan ya. Kita coba dengan cara yang lain. Misalnya saya punya cakram seperti ini atau kerupuk, saya bagi jadi 3 bagian seperti itu ya. Nah, misalnya saya punya yang ini. Nah, kalau ini kita tahu bahwa ini adalah 1/3 ya. Jadi 1/3. Oke. Nah, sekarang misalnya saya punya juga yang ini, yang warna merah ya, yang diarsir merah. Maka dalam hal ini kita juga punya 1/3 ya. Nah, sekarang kalau dijumlahkan kedua-duanya ini, maka yang diarsir sekarang ada berapa? Yang diarsir sekarang adalah 2 bagian. Dari berapa bagian keseluruhannya? Ada 3. Jadi kita lihat dari pola yang ini bahwa kalau kita punya pecahan, misalnya ini kalau kita punya 1/4 dan ditambah 1/4, ini kita tahu hasilnya 2/4 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 1/4 ditambah 2/4? Bagaimana? Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat misalnya ini. Kita tahu ini misalnya 1/4 itu adalah yang ini. Ini 1/4 ditambah 2/4. Ini coba saya kasih warna lain. Ini misal 2/4 yang ini ya. Jadi yang 2/4 itu yang ini, yang ke sana, sedangkan yang ini adalah yang ini ya. Yang 1/4, yang ini 1/4. Nah, sekarang dalam hal ini yang keseluruhannya ada berapa jadi? Jadi ada, kalau kita lihat, kita hitung ya. Kita hitung, jadi keseluruhannya ada 1, 2, 3. Jadi dalam hal ini ada 3 dari 4 keseluruhan ya. Jadi kita lihat ini ya. Jadi kalau 1/4 ditambah 2/4 itu adalah hasilnya 3/4. Nah, dari sini pemirsa bisa melihat sendiri ya. Jadi kalau kita punya pecahan seperti ini, maka tinggal kita jumlahkan yang bilangan di atasnya saja ya. Oke, ini dalam kasus, tapi kalau kita perhatikan angka 4-nya di sini tidak dilakukan apa-apa ya. 4.
Oke, ini bentuk yang paling sederhana. Oke, coba sekarang kalau kita punya katakanlah seperti ini, bujur sangkar seperti itu. Misalnya kita punya seperempat ya, itu jadi 1/4. Yang ini jadi 1/4 ya, ke sana. Baik. Nah, sekarang kita misal tambahkan dengan setengah ya. Jadi ini kita tambahkan dengan setengah. Ya, kita tambahkan dengan setengah. Nah, kalau dari sini saja kita bisa lihat. Jadi ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang diarsir. Dari berapa keseluruhannya? Ada 4. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini hasilnya 3/4. Tapi bagaimana ya cara menghitungnya secara umum? Baik. Nah, misalnya kita lakukan, saya ulang ya. Jadi misalnya ini 1/4. Ini kita tambah dengan setengah ya, gitu ya. Oke, jadi ini tadi saya warna kembali lagi seperti itu. Ini 1/4. 1/4. Yang ini setengah. Ya, jadi ini setengah. Oke. Nah, jadi hasilnya sebetulnya seperti ini. Kalau kita lihat ya gambarnya, sebetulnya seperti itu hasilnya. Nah, tapi bagaimana mengatakan ini yang diarsir ini sebetulnya ya? Bagaimana mengatakan ini menyatakan ini sebagai pecahan ya? Jadi ini yang diarsir dibagi keseluruhannya. Nah, oleh karena itu kita harus membaginya. Ini kita potong seperti ini ya, kita potong agar sekarang ada pecahan-pecahan yang ukurannya sama besar ya. Dalam hal ini ada 4 potongan. Jadi dalam hal ini ada 3 bagian yang diarsir dari 4 keseluruhan. Nah, oke. Jadi kita dapat kerjakan seperti itu ya. Jadi kalau kita punya pecahan, penjumlahan pecahan seperti ini artinya untuk memperoleh 3/4 ini kita lakukan 1/4. Lalu kita tahu bahwa setengah ini senilai dengan 2/4 ya, 2/4. Nah, ini yang hasilnya adalah 3/4. Ingat kita sebelumnya bahwa pembilangnya tinggal dijumlah saja ya. Asalkan bilangan-bilangan yang di bawahnya ini sama ya. Ini jadi hasilnya adalah 3/4. Demikian penjumlahan untuk pecahan ya. Kita coba satu soal lagi ya. Misalkan setengah ditambah 1/6 ya. Jadi misalnya kita lihat. Jadi misalnya kita punya setengah itu adalah seperti ini. Ini setengah ya. Sedangkan 1/6 itu artinya ini ya. Kalau ini 1/6 saya gambar di tempat terpisah aja. Ini mesti dibayangkannya itu ya, sama besar ya ini. Baik, jadi 1/6 itu yang ini, katakanlah yang ini ya. Ini jadi 1/6 ya. Sedangkan ini yang setengah. Begitu. Nah, kalau dijumlahkan itu, kalau digabung kita lihat, maka yang di sana tadi, yang ini sebesar ini yang setengah dengan yang di sini ya. Oke. Nah, hasilnya sebenarnya adalah keseluruhan ini. Keseluruhan yang ini ya. Ini ke sana. Ya. Nah, tapi sekarang bagaimana kita menyatakan ini dari keseluruhan?
Oleh karena itu kita harus bagi ini menjadi ukurannya sama besar ya. Nah, oleh karena itu kita buat seperti ini. Kita bagi seperti itu. Maka sekarang ada banyaknya ini cakram ini kita jadikan menjadi 6 pecahan yang sama besar. Nah, sekarang kita lihat kalau begitu yang diarsir ini ada berapa? Yang diarsir ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang diarsir ada 4 bagian dari berapa keseluruhan? Ada 6 keseluruhan. Jadi hasilnya adalah 4/6. Nah, oke. Sekarang tapi kita lihat ya. Jadi untuk memperolehnya sebetulnya bagaimana prosedurnya? Pada saat kita membagi ini, sekarang yang tadinya setengah ini menjadi 3/6 ya. Jadi ini yang merah ini sekarang adalah 1, 2, 3 dari 6 keseluruhan. Jadi sebenarnya ini kita buat menjadi 3/6 ditambah 1/6. Jadi hasilnya adalah 4/6 ya. Oke, ini 4/6 ke sana ya. Nah, ini kembali lagi. Jadi sebenarnya ini tinggal kalau asalkan bilangan bawahnya ini sama, jadi tinggal atasnya aja kalau dalam penjumlahan ya. Ini atasnya saja tinggal dijumlahkan. Oke, ini jadi memperoleh 3/6 bagaimana caranya? 3/6. Jadi ini untuk memperoleh ke sana ini kita kalikan dengan 3. Yang 2 ini kita kalikan dengan 3 juga. Ya. Jadi ini caranya. Jadi artinya kita harus membuat bilangan yang di bawah ini sama dengan yang di sini. Ya, ini yang dikatakan sebagai menyamakan penyebut ya atau bilangan bawah.